Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Ya, baik ya. Pada kesempatan pagi yang bahagia ini, Bapak akan memberikan sebuah pembelajaran yang bermakna tentang wawasan kebinekaan global. Nah, saya mau memberikan tentang permainan suku Wowo sama suku Wiwi. Ada yang pernah tahu belum tentang permainan suku Wowo sama suku Wiwi? Tahu ya. Nah, baik. Kalau begitu, kita coba ya untuk permainan ini untuk ke teknisnya dulu. Coba next, Desta, permainan suku Wowo suku Wiwi-nya. Nah, jadi nanti dalam permainan suku Wowo suku Wiwi ini, kalian dalam satu kelas ini dibagi jadi dua kelompok. Ada kelompok satu, ada kelompok dua. Yang kelompok satu nanti jadi suku Wiwi dan kelompok dua jadi suku Wowo. Oke, next langsung. Nah, nanti tugasnya apa nih suku Wowo sama suku Wiwi? Nah, nanti yang jadi suku Wiwi itu ada di dalam kelas dan suku Wowo ada di luar kelas mengamati kebiasaan suku Wiwi ya. Nanti jadi suku Wiwinya ada di dalam kelas nih, suku Wowo nanti ada di luar kelas. Nanti tolong we sama kamu ya, maksudnya tuh diamati, maksudnya ditolong deh. Oke, selanjutnya silakan. Oke. Nah, selama nanti suku Wowo berada di luar kelas, silakan amati kebiasaan suku Wiwi alias kelompok satu ketika berada di dalam kelas. Diamati we kebiasaannya sama kamu apa, sok silakan. Diamati sesuai apa? Sesuai pengamatan kamu, sesuai dengan penelitian kamu ya. Oke, paham nggak nih permainannya sampai sini? Paham ya? Jadi dibagi dua, ada kelompok suku Wiwi, ada suku Wowo. Suku Wiwi di dalam, suku Wowonya di luar ya. Nanti suku Wowo mengamati suku Wiwi yang sedang di dalam kelas. Oke ya. Oke, terakhir. Nah, nanti di akhir permainan suku Wowo teh mempresentasikan hasil penelitian kebiasaan tentang suku Wiwi. Nah, nanti suku Wiwi memverifikasi ini benar atau enggak nih tentang kebiasaan saya ya. Nanti makna pembelajarannya itu adalah tentang kita melihat apakah yang diamati oleh suku Wowo itu berupa gambaran atau penilaian ya. Nah, intinya mah itu. Kalau gambaran itu adalah fakta, kalau penilaian itu adalah praduga atau enggak prasangka. Nah, nanti apa sih hikmahnya kita melihat seseorang berdasarkan gambaran dan berdasarkan praduga? Nah, oke. Kalau kayak gitu sekarang kita bagi dulu saja kelompoknya ya. Yang suku Wowo sama suku Wiwi. Oke, silakan sekarang dibagi dulu. Siapa sok yang mau ke suku Wowo di sebelah sini, suku Wiwi di sebelah sini, harus ada dibagi dua. Ini ada berapa totalnya? Nah, 36 berarti 18 ya, kecuali operator tuh. Jadi 17 ya. Desta kan sedang ini ya, sedang presentasi dan Malik Jabar sedang shoot ya. Oke. Baik ya, sudah ketemu ya. Mana yang suku Wowo, mana suku Wiwi. Yang ini suku Wiwi berarti ya. Nah, yang ini suku Wowo. Oke. Sekarang silakan suku Wiwi ada di dalam kelas. Silakan duduk, boleh berkumpul, boleh lakukan kebiasaan yang sesuai kamu lakukan sehari-hari. Suku Wowo silakan keluar dan mengamati suku Wiwi yang sedang berada di dalam kelas. Nanti saya akan pandu poin-poin apa saja yang menjadi pedoman sebuah penelitiannya. Oke, silakan suku Wowo harap keluar dulu sementara. Silakan diamati ya. Oke, silakan kalian kalau misalkan sedang diskusi atau enggak sedang ngobrol teh kayak gimana, sok mangga, sok lakukan aja dengan ini. Sok kalian. Nanti dimulai penelitiannya nanti ya, sok. Baik anak-anak ya. Nah, sekarang kan kalian jadi suku Wowo ya. Nah, suku Wowo itu tugasnya adalah meneliti suku kebiasaan suku Wiwi yang ada di dalam ya. Nanti silakan amati menurut kamu kebiasaannya apa ya. Pokoknya boleh yang positif-positif. Kalau misalnya ada yang negatif juga bebas, terserah kamu. Yang penting mah kita jangan menyinggung perasaan dari suku Wiwi. Yang penting digambarkan saja supaya menjadi apa? Menjadi perbaikan kita. Nah, ada yang menanyakan nggak? Sudah jelas belum? Sudah jelas ya. Oke, sekarang silakan kalian amati suku Wiwi yang sudah sedang berada di dalam kelas ya. Oke, sob nanti silakan lakukan presentasi.
Nah, baik ya. Untuk suku Wiwi, kalian jangan tegang ya. Walaupun kalian diteliti sama suku Wowo, pokoknya lakukan saja kebiasaan kalian sehari-hari ya. Yang bebasnya ataupun yang sedang kondisi belajar. Yang penting ini nanti jadi pembelajaran buat kalian. Kalau ada yang positif ditingkatkan, kalau ada yang dinilai negatif dan sesuai dengan fakta, berarti harus dievaluasi dan diperbaiki. Understand nggak? Ada yang ditanyain nggak? Nggak ada. Oke, kalau kayak gitu, sok silakan kalian kalau mau berkumpul, sok jangan diam terus di bangku, tapi kalian lakukan saat kalian berdiskusi kayak gimana, ya, paham? Jangan sedang belajar kayak gimana, kan kebiasaan kalian kan di sekolah itu selain menulis, kalian juga berdiskusi, betul nggak? Ya, mungkin makan bareng juga, bener nggak? Nah, oke, baik, silakan kalau begitu, boleh kalian berdiskusi sekarang. Ada yang nulis tuh ada halaman terus bercanda menggoda yang lain. Baik anak-anakku, alhamdulillah ya kegiatan ini kan sudah mau berakhir. Tapi sebelum berakhir kita akan dengarkan dulu hasil penelitian dari suku Wowo yang tadi mengamati dari luar kelas tentang kebiasaan dari suku Wiwi. Dan hasil penelitian ini akan dipresentasikan oleh Sean Guido selaku perwakilan dari suku Wowo. Ya, oke. Di sini saya sebagai perwakilan dari suku Wowo, setelah melakukan penelitian bersama suku Wowo, saya mendapatkan beberapa kebiasaan dari suku Wiwi, yaitu yang pertama seperti yang dapat dilihat. Yang pertama itu kebiasaan suku Wiwi, seringkali mereka melakukan interaksi dengan satu sama lain temannya atau satu sukunya. Contohnya mengobrol bersama lawan jenisnya maupun satu jenisnya. Terus kebiasaan yang kedua, mereka juga suka bermain-main, entah bermain dari permainan tradisional ataupun permainan modern. Terus kebiasaan suku Wiwi yang selanjutnya yang sebenarnya kayak hal-hal yang tidak perlu dicatat, cuman kayak melamun itu sering banget dilihat dari suku Wiwi. Entah melamun soal yang lain, tapi dari penelitian tadi ada beberapa suku Wiwi yang sering banget ngelamun. Terus buat selanjutnya kebiasaan suku Wiwi yang keempat, mereka sering berinteraksi lagi, cuman bukan dengan cara mengobrol, tapi dengan bercanda dengan satu sama lain. Buat kebiasaan suku Wiwi yang kelima, mereka sering juga tidur. Ketika mereka tidak melakukan interaksi dengan satu sama lain, mereka memilih untuk tidur atau melamun. Terus untuk kebiasaan suku Wiwi yang keenam, ada juga beberapa suku Wiwi yang memilih untuk mengerjakan tugas, entah itu tugas rumah atau tugas sekolah. Nah, kebiasaan suku Wiwi yang terakhir yaitu bermain gadget atau HP. Nah, mungkin dari suku Wowo itu saja yang dapat disampaikan dari kebiasaan suku Wiwi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, luar biasa sekali tadi yang disampaikan oleh suku Wowo yang dipresentasikan oleh Sehan Hari. Nah, sekarang kita akan lakukan verifikasinya oleh suku Wiwi ya, berupa gambaran atau penilaian. Nah, kalau gambaran itu berarti benar, berupa fakta yang dilakukan oleh suku Wiwi. Tapi kalau penilaian itu adalah praduga. Nah, baik dari suku Wiwi, siapa yang akan memverifikasi hasil penelitian? Oke, boleh ya, silakan.
Jadi ya di sini saya mau mempresentasikan tentang penilaian dari teman saya yang bernama Sehan Rido tadi ya. Jadi ini beberapa poin yang dijelaskan oleh Sehan Rido tadi. Yang pertama tadi poin-poinnya adalah kebanyakan siswa mengobrol, bermain, terus yang ketiga mengerjakan tugas, yang keempat tidur, yang kelima bercanda, dan yang terakhir main HP. Dan di sini kita akan melihat apakah dari kelima poin ini semuanya akurat atau tidak. Kita akan membedakan mana yang fakta, mana yang praduga. Oke, kalau dilihat dari poin pertama, Sehan Rido berspekulasi bahwa kebanyakan siswa yang menjadi suku Wowo, kebanyakan mereka beraktivitas mengobrol. Iya, itu nyata sebenarnya. Karena di luar bermain juga mereka harus mengobrol. Itu berkaitan dengan yang bermain juga. Poin satu dan kedua itu berkaitan satu sama lain. Jadi kebanyakan siswa yang menjadi suku Wowo itu mereka kebanyakan bermain. Dan tentunya dengan bermain, mereka juga harus mengobrol antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Terus yang poin ketiga, kebanyakan suku Wowo mengerjakan tugas. Menurut saya ini masih praduga, karena kebanyakan dari suku Wowo tadi, kebanyakan mereka bermain dan ngobrol, berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ya mungkin karena mereka juga emang sudah di dilema males lah ya. Tugas juga udah pada dikerjain, kelas ini kan rajin-rajin kan. Terus yang keempat, tidur. Kalau saya sebagai point of view jadi suku Wowo itu, tadi yang tidur itu nggak ada ya, semuanya itu saling bermain satu sama yang lain. Jadi dari suku Wowo itu bisa dilihat tingkat sosialitas mereka sangat tinggi satu sama lain. Tingkat harga diri mereka juga sangat tinggi. Nggak ada yang left out behind. Terus yang terakhir, yang keempat ya, yang kelima bercanda. Bercanda ini berkaitan poinnya dengan yang ngobrol sama bermain. Terus yang terakhir main HP. Mungkin beberapa murid tadi sebelum mengobrol dan bermain, mereka pastinya butuh butuh melihat lingkungan sekitar. Bagaimana suku Wowo itu. Jadi mereka masih ada yang gugup untuk mengobrol satu sama yang lain. Jadi pelariannya lari ke HP. Dan setelah mereka sudah mulai terbiasa dengan suku Wowo, satu sama yang lainnya, mereka mulai lepas dari HP dan mulai bersosialisasi, mengobrol, bermain, dan bercanda. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, puji syukur alhamdulillah permainan suku Wowo sama suku Wiwi telah selesai kita mainkan. Dan hikmah dari permainan ini adalah kan tentang wawasan kebinekaan global, di mana satu sama lainnya saling melihat berupa gambaran ataupun penilaian. Kalau gambaran itu kan berupa fakta, kalau penilaian itu adalah praduga. Kira-kira kalau misalkan orang banyak konflik dari praduga atau dari fakta? Dari praduga ya, kebanyakan mah seperti itu. Tapi tidak mereka menilai seseorang tapi tidak sesuai dengan faktanya dan menjadi sebuah perpecahan. Nah makanya kalau misalkan kita ingin melihat suatu kondisi seseorang benar atau tidaknya, harus sesuai dengan gambaran, harus sesuai data, sesuai fakta yang terjadi di suatu lingkungan. Supaya nanti kalau misalkan orang yang kita nilai kalau berdasarkan fakta, pasti akan menerima kalau misalkan itu sebuah kekurangan dan akan dievaluasi. Tapi kalau misalkan suatu penilaian atau praduga kita menjudge seseorang tapi orang tidak melakukan, nah itulah yang awalnya menjadi sebuah konflik dan nantinya menimbulkan sebuah perpecahan. Betul tidak? Nah, makanya intinya kita harus husnuzon atau berprasangka baik. Kalau misalkan tidak kenal, kalau misalkan tidak tahu, berarti kalian jangan berpendapat ya, jangan menilai. Berarti kalian harus tahu faktanya dulu dan gambarannya dulu. Nah makanya silahkan kalian sekarang di kelas ini harus membangun prasangka baik ya, harus berbicara sesuai fakta, bicara sesuai data, supaya nanti kelas ini bisa rukun, bisa harmonis, bisa memiliki persatuan yang utuh dan ikatan emosional serta kekeluargaan yang baik. Makanya belajar sekarang untuk kalian untuk saling mengenal satu sama lain ya. Sok silakan. Mulai dari sekarang ya.
Oke, mungkin itu saja pembelajaran wawasan kebinekaan global tentang permainan suku Wowo, suku Wiwi. Semoga ini menjadi hikmah dan pembelajaran yang bermakna. Baik kalian nanti setelah lulus dari sekolah ini, kalian bisa menjadi masyarakat yang baik, menjadi warga negara Indonesia yang baik. Itu saja dari saya ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.